Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai sejahtera dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pohon rambutan berbuah di Bekasi. Ambil sebuah, nanti bisa disemai. Marilah kita berani bersaksi bersama Kristus menyebarkan damai. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini hari biasa, pekan biasa ke-10. Pujilah Tuhan, hai hatiku. Pujilah namanya yang kudus, hai seluruh batinku. Pujilah Tuhan, hai hatiku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali kita sudah bersama dengan Romo Diosesan Alfonsus Setio Gunawan yang akrab disapa Romo Gunawan. Apa kabar Romo? Puji Tuhan, baik-baik, sehat, penuh sukacita. Puji Tuhan, sedang bisa berjumpa dengan Romo walaupun di dalam Zoom, dan kita akan bersama-sama untuk mau mendengarkan inspirasi yang akan Romo sampaikan. Mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, Romo? Selamat kepada semua pecinta Oase Rohani, salam berjumpa kembali dalam permenungan hari ini. Semoga kita semua selalu penuh sukacita dan bahagia. Salam semuanya. Salam, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Romo Good. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh kembali mendengar suara-Mu dari surga, suara yang penuh dengan sukacita, di mana Engkau sendiri mengajarkan sesuatu yang baru, berdasarkan pengalaman iman dari Santo Paulus menjadi manusia baru. Melalui Roh-Mu yang kudus yang baru saja kami rayakan minggu yang lalu, kami merasakan juga diperbaharui oleh Tuhan. Semoga Roh Kudus yang telah menjadi pembaharu bagi gereja seluruhnya boleh juga menjadi pembaharuan bagi kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu dan umat-Mu, umat Kristiani, dalam kehidupan di zaman sekarang ini, dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, dengan pembaharuan-pembaharuan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami sungguh dapat menjadi anak-anak-Mu dan murid-Mu yang setia dan boleh mewartakan Injil kepada siapapun juga. Kami persembahkan doa kami ini dalam tangan-Mu, Roh yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudara, kasih Kristus menguasai kami. Sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang telah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, agar mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun seturut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya itu datang dari Allah
yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kalian dengan perantaraan kami. Maka dalam nama Kristus, kami meminta kepada kalian, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, agar dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Gun. Melambungkan pengantar bacaan, baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Gunungkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya,
hendaklah kalian katakan dia. Jika tidak, hendaklah kalian berkata tidak. Apa yang lebih daripada itu asal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Gun. Romo Gun, dari bacaan pertama pada hari ini, di mana Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, apa pesan yang bisa disampaikan untuk kami semua, Romo? Terima kasih. Hari ini kita mendengarkan suara atau surat dari Paulus kepada umat di Korintus. Bagaimana Paulus cukup lama tinggal di Korintus, sebuah kota besar, kota pelabuhan dengan berbagai macam tantangan, cobaan, persoalan yang sangat kompleks sekali. Kita bisa melihat bagaimana persoalan-persoalan di kota pelabuhan, seperti kalau di Jakarta ada di Tanjung Priok, di kota-kota yang lain juga ada di pesisir pantai di pelabuhan. Pasti persoalannya begitu banyak. Oleh karena itu, Paulus ketika menghadapi masalah-masalah yang begitu besar, Paulus ingin men-sharingkan pengalaman imannya, bagaimana setiap orang yang mau menjadi pengikut Kristus harus meninggalkan masa lalunya, bertobat, dan menjadi manusia baru. Maka salah satu ayat yang tadi disampaikan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus, ia mengatakan, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya menjadi sebuah ungkapan sharing dari pengalamannya ketika dia juga pernah menjadi manusia lama, dan ketika berjumpa dengan Kristus, dia menjadi baru. Kita melihat di dalam Kisah Rasul bab 9, yang nanti diulangi pada bab 22 dan 26 Kisah Rasul, Paulus men-sharingkan pengalaman imannya yang luar biasa ketika dia menjadi manusia lama yang belum mengenal Kristus dengan baik. Dia menjadi orang Yahudi yang masih berpegang pada ajaran-ajaran yang lama. Maka ajaran-ajaran yang lama itu menjadikan dia tidak pernah bisa melihat Kristus dengan baik. Maka dia menjadi manusia baru ketika dia punya pengalaman yang sangat berharga, yang sangat indah, yang sangat luar biasa ketika berjalan dari Yerusalem menuju ke Damsyik untuk menganiaya umat Kristiani yang ada di sana. Tiba-tiba ketika mendekati kota Damsyik, dia berjumpa dengan Yesus dalam penglihatannya yang sangat cemerlang. Dia jatuh dan dia bertanya, siapakah engkau? Dan Yesus mengatakan, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Apa yang harus kamu berbuat? Paulus kemudian diperintahkan untuk pergi ke Ananias, dan di sana dia dibaptis menjadi manusia baru. Saudara-saudaraku terkasih, pengalaman iman Paulus ini menjadi satu sharing bagi kita semua, agar kita pun menjadi manusia baru dengan bertobat, meninggalkan manusia lama. Dan pertobatan itu dalam hidup Kristiani atau di dalam sakramen, kita merasakan pertobatan itu diungkapkan secara nyata dalam baptisan. Maka dengan baptisan kita bisa menjadi atau kita menjadi manusia yang baru, manusia yang hidup kita dirubah dari cara hidup yang lama menjadi manusia baru dalam Kristus. Kita diubah bagaimana cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak. Seluruh hati dan jiwa kita
diperbaharui di dalam Kristus, sehingga setiap kata dan setiap perbuatan, setiap pikiran dan kesaksian kita di hadapan Allah sungguh sama dengan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus, yakni memberikan kabar sukacita kepada setiap orang. Itu dilaksanakan oleh Paulus dengan luar biasa. Dia berkeliling kemana-mana, salah satunya di Korintus, di sebuah kota pelabuhan. Meskipun banyak tantangan dan cobaan yang dialami oleh Paulus, tapi dengan lantang dia berbicara di depan banyak orang. Setiap orang atau barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Karena yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Berkat sengsara Yesus, kita semua diikut serta dalam sengsara dan wafatnya, dan berkat kebangkitan Kristus, kita dibangkitkan bersama Kristus menjadi manusia baru. Maka kita diajak, marilah kita meninggalkan kebiasaan dan dosa-dosa yang lama, supaya kita diperbarui dalam Kristus, dalam kasih dan cintanya yang luar biasa. Itulah tanda cinta Tuhan, sehingga Kristus berkenan menebus dosa kita melalui pengorbanannya yang sia-sia. Itulah yang kira-kira bisa kita cerna dalam pesan Paulus hari. Ya, terima kasih Romo Gun yang sudah memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Romo, kalau tadi kita melihat bahwa Paulus yang belum mengenal Tuhan, manusia lama, ditinggalkan, bertobat, dan akhirnya menjadi manusia baru. Nah, sementara kita yang sudah beragama Katolik, yang sudah dibaptis dari sejak mungkin saat masih bayi, kemudian ada juga yang baptisan sudah berdiri. Nah, terkadang dari situ kita melihat, oh, kita sudah manusia baru sejak lahir. Tetapi dalam perjalanan perziarahan, seringkali manusia mengalami godaan dan cobaan. Dan disitulah seringkali terjadi yang tadi dikatakan dosa, melakukan hal-hal yang melanggar 10 perintah Allah, tidak menjalani apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang Katolik. Nah, mungkin Romo bisa memberikan tips atau kiat-kiat bagaimana manusia yang terkadang sadar, tapi terkadang juga tidak sadar akan apa yang dilakukan. Nah, mungkin bagaimana supaya manusia lama bisa ditinggalkan sehingga menjadi manusia baru. Silakan Romo. Terima kasih Mbak Margaret. Setiap umat Kristiani punya pengalaman. Ada yang dibaptis waktu bayi, ada yang dibaptis waktu dewasa. Seringkali diberi istilah baptis tidur dan baptis berdiri. Saya termasuk baptis yang tidur. 2 minggu saya dibaptis. Ketika lahir 2 minggu langsung dibaptis oleh orang tua saya, diantar ke gereja. Oleh karena itu pada waktu ada pembaptisan, di sana ada janji orang tua yang harus menjaga, mendidik anaknya dalam iman Kristiani, dalam iman Katolik, dan juga didampingi oleh seorang wali baptis. Kadang-kadang kita merasa prihatin karena wali baptis itu hanya menjadi sebuah formalitas, hanya memegang kepalanya dan mendampingi. Padahal di dalam janji baptis atau janji wali baptis, di sana ada satu janji yang luar biasa, yang sangat pegang peranan bagi pertumbuhan iman anaknya. Oleh karena itu menurut saya perlu sebuah penyadaran apa arti baptisan bayi. Seorang yang dibaptis bayi itu adalah tanggung jawab besar dari orang tuanya untuk mendidik anaknya secara Katolik. Seperti yang pernah diucapkan pada saat pernikahan di gereja.
Aku berjanji untuk mendidik anak-anakku secara Katolik. Maka kata-kata ini diharapkan tidak hanya menjadi sebuah kata kosong formalitas, tetapi harus diwujudkan secara nyata. Misalnya apa? Misalnya anak-anak dari kecil. Itu ada 3 tahap dalam pendidikan iman anak-anak. Yang pertama, pendidikan yang pertama adalah membiasakan. Pembiasaan. Anak dari kecil dibiasakan untuk menjadi orang Katolik. Misalnya dibiasakan kalau pagi bangun berdoa, mau makan berdoa, mau tidur dan lain sebagainya. Meskipun anaknya belum tahu apa itu artinya berdoa. Tetapi sebuah kebiasaan yang terus-menerus diajarkan oleh orang tua pasti akan masuk, akan mendalam di dalam penghayatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak sudah menjadi dewasa atau menjadi besar, dia akan bertanya, apa sih artinya ke gereja? Apa artinya berdoa? Apa artinya kita semua mempunyai kegiatan di lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang tua harus siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dengan arti lain bahwa orang tua yang berjanji untuk mendidik anak-anaknya dipacu untuk juga belajar lebih dalam tentang agama Katolik, tentang pengetahuan iman Katolik, tentang gereja, tentang lingkungan, dan lain sebagainya, supaya dapat menjawab pertanyaan anak-anaknya yang sudah mulai tanya. Maka di dalam gereja ada begitu banyak kegiatan untuk memperdalam iman itu. Entah itu dalam kursus kitab suci, entah dalam EJ, entah dalam apa namanya pertemuan lingkungan, doa rosario, dan itu semua akan bisa menjawab pertanyaan itu. Lalu tahap yang ketiga adalah anak-anak yang kita didik itu diajak untuk memahami tentang nilai terdalam dari iman Kristiani, yakni nilai-nilai terdalam dari keutamaan-keutamaan dalam gereja. Misalnya soal kerendahan hati, soal keadilan, soal menghargai sesama, dan lain sebagainya. Maka itu adalah tanggung jawab dari orang tua ketika orang tua mendapatkan tugas membimbing anak. Lalu yang berikutnya adalah tugas para wali baptis. Maka perlu persiapan untuk para wali baptis juga di dalam mendidik, membantu orang tuanya dalam mendidik anaknya. Sehingga wali baptis juga mempunyai tugas yang tidak mudah. Secara rutin atau secara periodik harus ikut membimbing anaknya, karena wali baptis sudah berjanji. Sehingga ketika anaknya sudah menginjak mulai naik, umurnya tambah, mengingatkan apakah dia sudah bisa berdoa, sudah ke gereja, apakah komuni pertama sudah dijalankan, karena seringkali ada yang lupa orang tuanya mendidik anak untuk komuni pertama. Beberapa kali terjadi sudah SMA belum komuni pertama. Lalu ada krisma yang seringkali terlupakan. Ini juga tugas wali baptis, mengingatkan bahwa anak didiknya harus menerima sakramen krisma sampai pada perkawinan, sampai pada dewasa. Kalau kiat-kiat ini atau aturan-aturan yang dalam hukum gereja ini dilaksanakan, kita yakin anak-anak yang dibaptis secara dari kecil akan juga mendapatkan porsi untuk menjadi manusia yang baik. Dan kalau tadi Pak Margaret mengatakan bagaimana kalau kita seringkali berbuat dosa dan kita jatuh dalam kelemahan, maka dalam gereja setiap setahun sekali ada pembaharuan janji perkawinan. Janji baptis maksud saya. Jadi baptis setiap malam Paskah ada pembaharuan janji baptis. Maka ini menjadi satu penyegaran yang luar biasa bagi seluruh umat Katolik di gereja. Lalu di sana juga kita dalam gereja ada sakramen tobat, supaya kita menjadi PK bahwa di dalam dunia ini masih ada banyak godaan-godaan seperti yang dialami Santo Paulus, tapi
menjadi manusia baru, yang penting adalah berrelasi, berjumpa dengan Kristus secara nyata. Maka setiap orang yang berjumpa dengan Kristus, setiap orang yang bersama dengan Kristus akan menjadi manusia baru. Baik, terima kasih Romo Gun yang sudah memberikan inspirasi bahwa untuk menjadi manusia baru tentunya lakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik sejak lahir, sejak masih bayi dibaptis, dan tugas dan tanggung jawab orang tua atau wali baptis untuk selalu mendampingi sehingga nanti pada saat mereka sudah menjadi manusia punya pribadi yang lebih dewasa, mereka bisa melakukan hal-hal dengan penyadaran diri. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudahi dulu sesi pertama, kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Gun dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Romo, tadi bacaan pertama, Romo sudah memberikan inspirasi. Nah, sekarang untuk bacaan Injil dari Injil Matius hari ini, pesan apa yang mau disampaikan untuk kita semua, Romo? Ya, terima kasih. Rupa-rupanya bacaan Injil sangat erat hubungannya dengan bacaan yang pertama, manusia lama dan manusia yang baru. Bagaimana manusia lama dan manusia yang baru ini juga diungkapkan di dalam Injil Matius, khususnya di khotbah Yesus, di bukit khotbah Yesus yang pertama. Di dalam Injil Matius, kalau kita melihat dari awal sampai akhir, di sana ada 5 khotbah Yesus yang panjang, sesuai dengan 5 kitab Taurat Musa. Oleh karena itu, Yesus seringkali dalam Injil Matius disebut atau dikatakan sebagai Musa yang baru. Karena seperti Musa yang dulu berkhotbah atau bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, begitu juga khotbah pertama yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Matius dimulai dari khotbah di bukit. Kalau Musa di gunung di Bukit Sinai, Yesus mulai di bukit di Yerusalem atau di Galilea. Nah, apa yang dikatakan di sana juga begitu panjang. Khotbah pertama yang di bukit itu terdiri dari bab 5, bab 6, dan berakhir di bab 7. Di sana diawali oleh Yesus dalam sebuah khotbahnya. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan atau keagamaan dari orang-orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Artinya apa? Seperti Paulus yang tadi kita bicarakan, dia masih menjadi orang lama, orang Farisi, belum menjadi murid Yesus. Maka kalau kamu tidak menjadi murid Yesus, tidak memperbarui hidup keagamaanmu, tidak menjadi manusia baru, kamu tidak masuk surga. Apa yang mau dikatakan oleh Yesus dengan manusia baru, kehidupan yang baru, diceritakan atau ditulis oleh Matius dengan banyak sekali. Salah satunya yang tadi kita baca. Misalnya saja yang sebelum ini ditulis, ayat ini ditulis, Yesus sudah mengatakan, kalau dulu kamu mendengar, dulu manusia lama, kamu mendengar bahwa cintailah sesamamu dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu,
sebuah kata yang penuh kuasa dari Yesus. Kewibawaan ilahi ditampilkan di sana. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Itu yang ada sebelum teks ini. Lalu yang dikatakan di sini adalah salah satu dari sabda Yesus tentang sumpah. Ya. Yesus mengatakan, dulu kamu mendengarkan bahwa orang bersumpah demi Allah, demi Yerusalem, demi dan lain sebagainya, tapi Yesus mengatakan, katakan di sana, kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang manusia lama. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Ini manusia lama. Manusia baru, sabda Yesus adalah, Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali kamu bersumpah. Luar biasa ya, satu kata yang sangat keras sekali. Kalau kita mendengar kata sumpah, ini ada berbagai macam-macam jenis sumpah. Ya. Kalau orang mau mengambil sebuah jabatan di MPR, di DPR, presiden, itu juga ada sumpah. Kalau kita mau menjadi seorang imam, mau menjadi biarawati, mau menikah, juga ada sebuah sumpah yang sering dikatakan janji. Maka kenapa sumpah itu bermacam-macam? Karena ada juga sumpah yang mengatakan, aku sumpah aku nggak tahu itu apa yang dikatakan dia. Aku bersumpah aku tidak pernah mengatakan seperti itu. Maka di sana ada satu nilai yang mau diperhatikan oleh Yesus. Hati-hati kalau kamu bersumpah. Jangan-jangan kamu tidak percaya diri. Jangan-jangan kamu sebetulnya tidak meyakini apa yang kamu katakan. Dan jangan-jangan nanti malah menghina dari Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau katakan jangan bersumpah, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, coba yakinilah apa yang kamu katakan. Yakinilah dengan sepenuh hati apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang lain. Sehingga jangan sampai kamu nanti sudah bersumpah, tapi apa yang kamu katakan adalah salah dan tidak dari keyakinanmu sendiri. Oleh karena itu, pesan terakhir dari Injil tadi, Yesus mengatakan, kalau kamu, ya, dibacaan dia ya, yang terakhir, jika ya, berkatalah, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak, karena yang lain berasal dari si jahat. Maka kita diajak oleh Yesus untuk mengatakan sebuah kejujuran. Apa yang ada di dalam mulut adalah sama di dalam hati. Karena di dalam perjalanan masa lalu, banyak orang yang seringkali munafik. Dan itulah yang dikritik oleh Yesus dalam Injil Matius bab 23. Orang yang munafik adalah orang yang seringkali dikritik oleh Yesus. Bahkan dikatakan celakalah orang yang munafik, karena apa yang dikatakan tidak seperti apa yang diperbuat. Maka itulah yang harus diperhatikan. Maka kalau kita bersumpah, jangan-jangan kita masuk di dalam kemunafikan untuk mengalahkan orang lain. Saya bersumpah saya tidak mengatakan hal itu. Padahal di dalam pengadilan kadang-kadang terjadi apa yang dikatakan di sana dengan sumpah sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Maka ini menjadi satu hal yang sangat berbahaya kalau orang itu begitu mudah bersumpah di depan banyak orang. Kita semua diajak untuk belajar. Kalau kita berbuat iya, katakanlah iya. Iya, saya memang berbuat seperti itu. Kalau tidak, katakanlah dengan jujur. Kita semua tidak berbuat seperti itu. Di hadapan Allah kita mau terbuka secara nyata.
bagaimana hidup kita sesuai dengan Tuhan. Begitu ya. Iya, Romo Gun, terima kasih atas inspirasinya dan di sini Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada mengambil hikmahnya bahwa Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup jujur, tidak munafik. Dan di sini tadi dikatakan bahwa dalam kehidupan manusia zaman sekarang atau yang berada di dunia sekarang sering melakukan sumpah untuk jabatan tertentu, kemudian juga biarawan-biarawati atau juga untuk profesi tertentu disumpah, bahkan juga dalam pernikahan juga mengucapkan sumpah. Dan di sini Yesus mengajarkan untuk dalam sumpah itu ada suatu hal komitmen, mungkin ya Romo ya, komitmen yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka jangan pernah sekali-kali dikatakan jangan bersumpah palsu. Di sini dikatakan bahwa supaya apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan nyata atau realita yang ada. Jangan munafik dan bahkan dalam kalimat terakhir, jika ia hendaklah kalian katakan iya, jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Baiklah Romo, dari mungkin ada satu dua patah kata bagaimana jembatan antara bacaan pertama dengan bacaan Injil ini, Romo, benang merahnya. Dan itu kita bisa melihat satu benang merah yang luar biasa yang bisa kita lihat. Manusia lama dan manusia yang baru. Paulus sendiri menjadi satu pribadi yang memberikan kesaksian bagaimana dia menjadi manusia lama. Dan begitu bahagianya ketika dia menjadi manusia baru dalam Kristus. Semua dikorbankan, semua nyawa dan hidupnya dipersembahkan kepada Kristus karena punya keyakinan dalam Kristus ada keselamatan. Dan di dalam bacaan Injil, Yesus sendiri juga mengatakan, manusia lama dan manusia baru. Dahulu kamu mendengar kata-kata dari nenek moyang, tapi sekarang ini aku berkata kepadamu. Oleh karena itu, kita semua sebagai insan-insan Kristiani menjadi pengikut Kristus, kita mau mengaplikasikan, mau mengeterapkan, mau mewujudkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus tentang kasih dalam hidup kita sehari-hari. Betapapun begitu banyak tantangan dan cobaan dalam hidup kita. Misalnya dalam hidup perkawinan pun tantangannya begitu banyak. Bagaimana kita tetap bisa konsekuen, komitmen dengan janji perkawinan, dengan janji kita kepada Kristus sebagai orang Katolik. Betapapun banyaknya tantangan, bagi komitmen itu, kalau kita hayati, akan membuahkan kebahagiaan dan keselamatan di dalam Tuhan. Semoga kita bahagia di dalam menjalankan tugas kita sebagai orang Kristen yang setia. Terima kasih Romo Gun, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Marilah kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Gun. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari Pentakosta kemarin kami telah menerima kuasa Roh Kudus. Berkat kehadiran Roh Kudus, pikiran, hati, dan jiwa kami kau terangi dengan jalan keselamatanmu. Begitu besar kasih-Mu kepada gereja dari awal hingga sekarang ini, sehingga para murid yang tadinya merasa takut bersembunyi di satu tempat, berkat kuasa Roh Kudus dan tuntunan Allah sendiri, mereka berani pergi dan keluar dari persembunyiannya untuk mewartakan karya keselamatan-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, kami semua yang hari ini dan juga di dalam hari-hari yang lain sering digoda oleh kuasa kegelapan, senantiasa bertuntun dalam Roh-Mu yang kudus,
sehingga kami boleh meninggalkan manusia yang lama untuk menyambut kehidupan Kristus, kehidupan Kristiani yang baru, dan agar kami semua dapat semakin menghayati nilai kasih, nilai keselamatan, nilai surgawi yang boleh menjadi tuntunan bagi hidup kami dan janji keselamatan. Maka berkatilah dan tuntunlah, jagalah kami ya Tuhan, agar kami semua dapat senantiasa melaksanakan tugas kewajiban kami sesuai dengan iman dan kesetiaan kami kepadamu. Nah, bersama Engkau kami boleh merasakan kemuliaan, kebangkitan, dan kebahagiaan di surga. Kami persembahkan seluruh hidup kami ini dalam tangan-Mu, Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dan kita semua senantiasa dituntun, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh. Dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa pada hari ini kita dengan pertolongan Roh Kudus, kita mohon untuk meninggalkan manusia lama dan kita masuk atau menjadi manusia yang baru. Terima kasih kepada Romo Gun atas inspirasinya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Alfonsus Setio Gunawan dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Baiklah saling memberi saran agar harapan tidak terbelah. Hendaklah kita mengungkapkan kebenaran, karena kebenaran sejati berasal dari Allah. Salam damai, Tuhan memberkati.